Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang bab 10 persepsi dan keterlibatan konsumen. Perkenalkan, nama saya Komeng Eni Kasrianti, NIM 20011042. Yang pertama, konsep persepsi konsumen. Persepsi adalah proses di mana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensorik untuk memberi arti pada lingkungannya. Oleh karena itu, maka dapat terjadi interpretasi yang berbeda terhadap objek yang sama. Dengan kata lain, suatu objek dapat memiliki makna yang berbeda-beda bergantung pada interpretasinya. Secara etimologis, persepsi dalam bahasa Inggris, perception berasal dari bahasa Latin perceiper, yang berarti menerima atau mengambil. Menurut Alex Sobur 2002, persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas, persepsi adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Yang kedua, teori hubungan atau attribution theory. Teori hubungan atau attribution theory dikemukakan untuk mengembangkan penjelasan tentang cara-cara kita menilai individu secara berbeda, bergantung pada arti yang kita hubungkan dan perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku suatu individu, kita berupaya menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu. Perilaku yang disebabkan faktor eksternal dianggap sebagai akibat sebab-sebab luar yang mana individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh karena situasi. Nama saya Putu Ngavita Pratiwi, NIM 200111054. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu persepsi terhadap orang lain. Apa yang dijelaskan sebelum ini menyangkut persepsi secara umum terhadap semua objek yang mengakibatkan adanya perbedaan dan penyimpangan persepsi. Secara lebih spesifik, penyimpangan persepsi pada manusia dapat terjadi dalam beberapa bentuk yang menurut Stephen P. Robbins terdiri dari selection perception, halo effect, contrast effect, projection, dan stereotyping. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, persepsi selection. Karakteristik apapun yang membuat seseorang, objek atau peristiwa bisa dikenali dengan mudah, meningkatkan kemungkinannya untuk diterima. Mengapa? Karena tidak mungkin bagi kita untuk menerima semua yang kita lihat, hanya stimulus tertentu yang bisa diterima. Kecenderungan ini menjelaskan mengapa Anda kemungkinan besar lebih memperhatikan mobil-mobil seperti milik Anda sendiri, atau mengapa beberapa individu mungkin ditegur oleh atasan mereka karena melakukan sesuatu yang dilakukan oleh karyawan lain tidak diketahui. Karena kita tidak bisa mengamati semua yang terjadi tentang diri kita. Kita terlibat dalam persepsi selektif. Sebuah contoh klasik menunjukkan bagaimana minat pribadi bisa mempengaruhi berbagai masalah yang kita lihat secara signifikan. Persepsi selektif memungkinkan kita membaca individu lain dengan cepat. Tetapi tetap ada resiko bahwa kita mendapatkan gambaran yang tidak akurat. Karena kita melihat apa yang ingin kita lihat, kita bisa menarik kesimpulan yang tidak beralasan dari situasi yang ambigu. Jadi dapat disimpulkan bahwa selection perception adalah seseorang yang melihat sesuatu didasarkan kepentingan, latar belakang, dan harapan-harapannya. Misalnya dalam melihat suatu permasalahan kemiskinan, orang yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi akan selalu melihat faktor ekonomi dalam menganalisis penyebabnya. Lalu yang kedua ada efek halo atau halo effect. Ketika kita membuat sebuah kesan umum tentang seseorang individu berdasarkan sebuah karakteristik seperti kepandaian, keramahan, atau penampilan, efek halo sedang bekerja. Fenomena ini seringkali muncul ketika para siswa menilai guru mereka. Para siswa mungkin memberikan keunggulan pada suatu sifat seperti antusiasme, dan kemudian seluruh evaluasi mereka dipengaruhi oleh bagaimana mereka menilai guru tersebut berdasarkan sifat itu.
Jadi, seorang guru bisa jadi pendiam, percaya diri, pandai, dan sangat cakap, tetapi jika gayanya kurang bersemangat, maka siswa mungkin akan memberikan nilai rendah untuk guru tersebut. Lalu yang ketiga ada efek kontras atau kontras efek. Kontras efek merupakan penilaian karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh hasil pembandingan dengan orang lain yang baru saja ditemui yang berakting lebih tinggi atau lebih rendah pada karakteristik yang sama. Seringkali reaksi kita pada seseorang dipengaruhi oleh orang lain yang baru saja kita temui. Dalam interview penerimaan karyawan, kita seringkali menilai seseorang terpengaruh oleh tampilan seseorang peserta interview yang baru saja ditemui. Seringkali, penilaian terhadap seseorang pelamar dalam interview diberikan dengan skor lebih tinggi ketika interviewer baru saja menginterview pelamar-pelamar yang memiliki reputasi rendah dan diberikan lebih rendah ketika baru saja menginterview pelamar yang sangat bagus. Lalu selanjutnya ada proyeksi atau projection. Kecenderungan untuk menghubungkan karakteristik diri sendiri dengan individu lain yang disebut proyeksi atau projection bisa mengubah persepsi seseorang terhadap individu lain. Proyeksi adalah menyimpulkan seseorang berdasarkan ciri dimiliki oleh orang yang mempersepsi. Misalnya, seseorang yang mempersepsi seseorang bendaharawan proyek suka mempermainkan kwitansi, ketika yang bersangkutan menjadi bendaharawan proyek juga akan suka mempermainkan kwitansi. Individu yang terlibat dalam proyeksi cenderung menerima individu lain sesuai dengan gambaran diri mereka sendiri dibanding berdasarkan hasil observasi mengenai gambaran diri individu tersebut. Ketika para manajer terlibat dalam proyeksi, mereka mengompromikan kemampuan mereka untuk merespons perbedaan-perbedaan individual. Mereka cenderung individu lain secara lebih homogeni dibanding yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah pembentukan stereotype. Pada dasarnya mengacu pada kecenderungan untuk mengembangkan dan mempertahankan persepsi yang tetap dan tidak berubah mengenai sekelompok manusia dan menggunakan persepsi ini untuk mengevaluasi anggota kelompok tersebut dengan mengabaikan karakteristik individu yang unik. Jika orang-orang membentuk pendapat tentang segolongan objek atau orang tertentu dan bertindak sesuai dengan pendapat itu, hal ini dinamakan stereotype. Kata stereotype digunakan untuk menunjukkan pendapatan yang baik atau buruk pada umumnya yang dipunyai oleh seseorang tentang sekelompok orang yang tertentu. Perkenalkan, nama saya Putra Dewi Satriawan, NIM 200111105. Saya akan mempresentasikan materi perhatian selektif. Perhatian selektif berarti bahwa para pemasaran harus bekerja untuk menarik perhatian konsumen. Pesan-pesan mereka akan hilang pada kebanyakan orang yang tidak ada dalam pasar untuk produk tersebut. Bahkan orang-orangnya berbeda dalam pasar. Produk tersebut mungkin saja tidak memperhatikan pesan kecil. Pesan tersebut lebih menonjol dibandingkan beribu musli lain. Iklan-iklan yang berukuran besar atau yang menggunakan 4 warna atau yang memberikan sesuatu yang baru dan kontras lebih mungkin diperhatikan. Orang-orang berkontak dengan sejumlah besar stimul setiap hari. Satu orang mungkin lebih memperhatikan stimul yang berhubungan dengan kebutuhan. 2 orang mungkin lebih memperhatikan stimul yang telah mereka antisipasi. 3 orang yang mungkin memperhatikan rangsangan dengan
deviasi yang besar dalam kaitan dengan ukuran normal stimul. Perhatian selektif berarti bahwa para pemasar harus bekerja untuk menarik perhatian konsumen. Keterlibatan konsumen. Keterlibatan konsumen adalah pribadi yang dirasakan penting dan atau minat konsumen terhadap perolehan konsumen dan disposisi barang, jasa, atau ide. Keterlibatan konsumen adalah tindakan proaktif yang dilakukan konsumen terhadap stimulus yang diberikan pemasaran atau produsen yang ditunjukkan untuk menimbulkan risiko dan memaksimalkan keuntungan atau manfaat atas pembelian produk. Pembahasan tentang pembuatan keputusan konsumen tidak bisa dilepaskan dari tingkat keterlibatan konsumen. Menurut McChesney 2012, keterlibatan adalah tingkat kepentingan pribadi yang dirasakan atau minat yang dibandingkan oleh stimulus di dalam situasi yang spesifik hingga jangkauan kehadirannya. Konsumen bertindak dengan sengaja untuk menimbulkan manfaat yang diperoleh dari pembelian dan pemakaian. Perkenalkan, nama saya Kadek Maradewi, NIM 211.70. Di sini saya akan menjelaskan materi jenis-jenis dimensi keterlibatan konsumen. Menurut jenisnya, keterlibatan konsumen terbagi menjadi dua macam, yaitu keterlibatan situasional dan keterlibatan tahan lama. Menurut Peter dan Oslon, ada 4 macam dimensi keterlibatan yang telah diidentifikasi, yaitu yang pertama, pentingnya ekspresi diri. Produk-produk yang membantu orang untuk mengapresiasikan konsep diri kepada orang lain. Contohnya, konsumen membeli sedan mewah untuk menunjukkan status mereka pada lingkungannya. Yang kedua, pentingnya hedonisme. Produk-produk yang dapat menyenangkan, menarik, menggembirakan, memesona, dan menggairahkan. Contohnya, seorang konsumen membeli baju mewah di butik terkenal, sedangkan konsumen lain membeli perhiasan yang sangat mahal, padahal perhiasan itu hanya untuk koleksi pribadi dan tidak akan dipakai. Yang ketiga, ada relevansi praktis. Produk-produk yang berdasar atau bermanfaat untuk alasan yang berfaedah. Contohnya, pulpen dan buku adalah barang-barang yang diperlukan oleh seorang pelajar dan mahasiswa. Yang keempat, ada risiko pembelian. Produk-produk yang menciptakan ketidakpastian. Dalam jenis ini, pilihan yang buruk pasti akan sangat mengganggu pembeli. Contohnya, pembelian komputer, mobil, alat-alat elektronik, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi model keterlibatan konsumen. Keterlibatan situasional yang disebabkan oleh adanya kondisi dan adanya risiko dalam pembelian, karena konsumen merasakan adanya ketidakpastian mengenai keputusannya, atau adanya akibat buruk yang potensial dari pembuatan keputusan. Berikut tabel model keterlibatan konsumen. Dari tabel tersebut dijelaskan bahwa tingkat keterlibatan konsumen yang tinggi akan menyebabkan konsumen lebih banyak mencari dan menyeleksi informasi dan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Karena banyaknya informasi yang dicari dan dievaluasi dalam proses pengambilan keputusan pembelian produk, hal itu dapat dikategorikan pengambilan keputusan yang kompleks.
Tipe keterlibatan situasional dan tipe keterlibatan yang lebih permanen dikategorikan sebagai konsumen yang mempunyai tingkat keterlibatan tinggi. Nama saya Gede Wirandana, NIM 211074. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang unsur-unsur pemecahan masalah. Menurut Peter dan Olson, tahun 2000 unsur-unsur di dalam pemecahan masalah keputusan pembelian konsumen ada 3, yaitu penyajian masalah, proses pengintegrasian, dan rencana keputusan. Penyajian masalah meliputi yang pertama, tujuan akhir, yang kedua, suatu set subtujuan yang diorganisasi menjadi hierarki tujuan, yang ketiga, pengetahuan produk yang relevan, dan yang keempat, suatu set aturan sederhana yang melalui konsumen mencari, mengevaluasi, dan mengintegrasikan pengetahuan untuk membuat keputusan. Konsekuensi dasar kebutuhan atau nilai yang ingin dicapai atau dipuaskan oleh konsumen disebut pada tujuan akhir. Tujuan tersebut memberikan fokus pada keseluruhan proses pemecahan masalah. Beberapa tujuan akhir menyajikan kembali konsekuensi yang lebih nyata dan konkret, sedangkan tujuan akhir lainnya dapat lebih abstrak. Ketika konsumen mencoba memecahkan masalah yang dilibatkan tujuan akhir yang abstrak, mereka memilah tujuan untuk menjadi subtujuan yang lebih rinci. Tujuan akhir dan subtujuan yang sebuah hierarki tujuan membentuk hierarki tujuan adalah sama dengan mengurangi atau masalah rumit menjadi runtunan submasalah yang lebih sederhana yang dapat diatasi secara terpisah-pisah. Misalnya, membeli mobil baru membutuhkan paling tidak 1 kali perjalanan ke dealer suatu yang akan menciptakan submasalah, yaitu dealer di mana yang harus dikunjungi dan kapan harus pergi. Alternatif pilihan adalah suatu alternatif yang dipertimbangkan konsumen dalam suatu proses pemecahan masalah. Untuk keputusan pembelian, yang termasuk dalam alternatif pilihan adalah sebagai kelas produk, bentuk produk, dan merek atau model yang dipertimbangkan konsumen untuk dibeli. Proses pengintegrasian yang dilibatkan dalam pemecahan masalah mencakup 2 tugas utama, yaitu alternatif pilihan yang harus dievaluasi berdasarkan alternatif kriteria, dan kemudian salah satu di antaranya berbagai alternatif yang harus dipilih. 2 jenis proses integrasi yang diperkenalkan untuk menjawab proses evaluasi yang pemilihan ini, yaitu strategi integrasi formal dan prosedur yang lebih sederhana dan yang disebut heuristik. Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi konsumen mengambil keputusan, yaitu yang pertama, faktor psikologis, yang kedua, faktor situasional, yang ketiga, faktor sosial. Selanjutnya, dampak pemecahan masalah konsumen. Ada 3 aspek pengetahuan dan afektif yang diaktifkan yang memiliki dampak langsung pada pemecahan masalah, yaitu tujuan konsumen, yang kedua, pengetahuan konsumen tentang alternatif pilihan dan kriteria pilihan, di samping heuristik untuk menggunakan pengetahuan tersebut, dan yang ketiga, tingkat keterlibatan mereka. Dalam hal ini, misalnya konsumen yang mempunyai tujuan akhir optimis cenderung melakukan upaya pencarian yang cukup intensif untuk mencari alternatif yang baik. Sebaliknya, konsumen yang dengan tujuan akhir yang memuaskan atau memelihara cenderung melibatkan diri pada perilaku pencarian yang minimal. Hierarki tujuan konsumen terhadap suatu permasalahan memiliki pengaruh kuat terhadap proses pemecahan masalah. Jika konsumen memiliki hierarki tujuan yang terdefinisi dengan baik, dalam ingatannya
maka tujuan tersebut akan dapat diaktifkan dan rencana keputusan yang terkait akan dilakukan secara otomatis. Sebaliknya, jika konsumen yang memiliki pengalaman masa lalu yang sangat kecil, tidak akan memiliki rakit tujuan yang berkembang dengan faktor sosial mencakup undang-undang atau peraturan keluarga, kelompok referensi, kelas, sosial, dan budaya. Sebelum memutuskan untuk membeli produk, konsumen akan mempertimbangkan apakah pembelian produk tersebut diperbolehkan oleh aturan atau undang-undang yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Kemajuan Virgoyana, NIM 2001-1115. Saya akan mempresentasikan materi dampak keterlibatan dan pengetahuan. Proses pemecahan masalah konsumen sangat dipengaruhi oleh jumlah pengetahuan produk yang mereka dapatkan dari sepanjang pengalaman masa lalu mereka, dan melalui tingkat keterlibatan mereka dengan produk atau proses pemilihan. Pengetahuan tentang tujuan, alternatif pilihan, dan kriteria pemilihan yang diaktifkan, serta karakteristik mengetahui kemampuan konsumen menciptakan suatu rencana keputusan yang efektif. Keterlibatan konsumen dengan produk atau keputusan mengetahui motivasi mereka untuk terlibat dalam proses pemecahan masalah. Ada 5 jenis kejadian yang dapat mengganggu atau menyela itu. Yang pertama, ada gangguan dapat muncul ketika informasi tak diharapkan tidak konsisten dengan struktur pengetahuan yang telah ada muncul di lingkungan. Yang kedua, ada rangsangan lingkungan yang mencolok dapat mengganggu proses pemecahan masalah. Yang ketiga, ada status pengaruh seperti suasana hati, merasa bosan, dan kejadian psikososial, merasa lapar, haus, mengantuk, dan lain-lain, dapat menyela proses pemecahan masalah yang sedang berlangsung. Yang keempat, ada konflik yang muncul pada saat proses pengambilan keputusan berlangsung, dapat menyela proses pemecahan masalah. Yang kelima, ada dampak dari penyesalan. Proses pemecahan masalah konsumen tergantung pada bagaimana konsumen menerjemahkan kejadian yang mengganggu tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.